Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai contoh soal dari Stop Time Study. Pada materi yang berbahan Excel ini, ada contoh soal pengukuran waktu pengerjaan sebanyak 16 kali pengamatan, yaitu pengamatan ke-1 atau pengukuran ke-1 sampai pengukuran ke-16, di mana data waktunya dalam 1 detik ada 14 detik, 10, pengukuran ke-3 12 sampai pengukuran ke-16 selama 15 detik. Langkah perhitungan dalam Stop Time Study yang pertama, kelompokkan ke-16 data ke dalam subgrup. Jumlah data dalam satu subgrup itu dalam aturannya boleh 4 atau 5 data. Kita ambil karena datanya 16, supaya dia pas dibagi 4, jadi satu subgrup ini jumlah datanya 4, yaitu ini pengukuran ke-1, pengukuran kedua, hasil waktu pengukuran ketiga, keempat itu sebagai anggota subgrup pertama. Subgrup kedua, pengukuran ke-5, 6, 7, 8. Subgrup ketiga, dari data waktu pengukuran ke-9, 10, 11, 12. Kemudian pengukuran ke-13 itu akan menjadi subgrup keempat, 13, 14, 15, dan 16. Kemudian kita rata-ratakan data waktu setiap subgrup. 14 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 15 dibagi 4 dapat 12,75. Ini X bar atau X rata-rata. Kemudian subgrup kedua 17 sama 18 sama 15 sama 16, 16,5. Begitu juga dengan subgrup ketiga dan keempat, dicari harga rata-rata setiap subgrup. Kemudian dihitung jumlah total dari harga rata-rata. 12,75 tambah 16,5 tambah 12,5 tambah 14,25 sama dengan 56. Langkah kedua, hitung harga rata-rata dari harga rata-rata subgrup atau X double bar. X double bar sigma XI bar, jumlah dari rata-rata subgrup tadi, X1, X2, X3 bar, X4 bar. Sama dengan 56 dibagi dengan K. K ini adalah banyaknya subgrup yang terbentuk. 56 dibagi 4 sama dengan 14. Jadi harga rata-rata dari harga rata-rata subgrup adalah 14 atau S double bar. Langkah ketiga, hitung standar deviasi sebenarnya dari waktu penyelesaian. Persamaan standar deviasi sudah saudara dapatkan pada perkuliahan statistik. Standar deviasi boleh kita tulis SD, boleh TO. Biasa simbolnya TO. TO sama dengan akar dari sigma SI dikurang S double bar dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. N ini adalah jumlah pengamatan atau jumlah pengukuran yang telah dilakukan. Karena data kita ada 16 berarti kurang dari 30, maka pembaginya N kurang 1. Apabila data kita lebih dari besar sama dengan 30, pembagi ini akan N tanpa angka 1. Berarti TO-nya akar dari sigma SI dikurang S double bar dikuadratkan per N. Itu jika jumlah N besar sama dengan 30. XI adalah waktu penyelesaian teramati selama pengukuran pendahuluan yang dilakukan. Berarti XI-nya X ke-1 sampai X16. N-nya banyaknya data dalam subgrup. N kecil adalah banyaknya data dalam subgrup, berarti 4 ya. Sehingga TO sama dengan akar dari rata-rata dalam 14 dikurang data pertama, 14 dikuadratkan ditambah data kedua dikurang X2 dikurang dengan X double bar dikurang 14 dikuadratkan sampai data ke-16 yaitu 15 dikurang S double bar dikuadratkan dibagi
16 kurang 1. Semua angka ini di dalam tanda akar. Sehingga tau-nya sama dengan 2,85. Lalu kita cari tau X sama dengan tau per akar N. Tau X sama dengan 2,85 dibagi akar 4. Akar 4 adalah 2. N ini adalah banyaknya data dalam satu subgrup. Jumlah data dalam satu subgrup kita ada 4, berarti akar 4. Kalau dia ada 5, berarti akar 5. 2,85 dibagi akar 4 berarti dibagi 2 sama dengan 1,425. Langkah keempat, tentukan batas kontur atas dan batas kontur bawah dengan persamaan BKA sama dengan S double bar ditambah 2 tau X. BKB batas kontur bawah X double bar dikurang 2 tau X. Angka 2 dengan angka 2 ini atau 3 atau 1 itu tergantung kepada tingkat keyakinan dan ketelitian yang kita gunakan. Kalau 95 2 tau, 99 3 tau, kalau dia 91 tau. Seperti yang ada di materi di Excel ini, ada Ibu jelaskan aturan penggunaan berapa 2 tau, 3 tau atau 1 tau. BKA sama dengan S double bar-nya 14 ditambah 2 kali tau X-nya 1,425 sama dengan 16,850. BKB-nya 14 kurang 2 kali 1,425 sama dengan 11,15. BKB inilah merupakan batas apakah subgrup kita seragam atau tidak seragam. Yang dimaksud dengan seragam ini berarti dia berasal dari sistem yang sama atau data pengukuran kita itu sudah bagus. Tidak seragam, kalau data tidak seragam berarti kita tidak bisa lanjut ke uji kecukupan data. Sekarang kita lihat apakah angka 11,5 antara rentang ini S double bar yang pertama. Ini yang di data ini, apakah semua data ini keempat-empat ini berada antara rentang 11 dengan 16. Berarti dia semua berada dalam selang interval 11 dan 16. Berarti datanya seragam. Maka kita semua rata-rata subgrup berada dalam batas kontrol atas dan batas kontrol bawah ini, maka harga BKA-BKB bisa kita gunakan untuk menghitung banyaknya pengukuran yang diperlukan atau N absen. N absen sama dengan K per S dikali akar, ini akarnya sampai ke ujung, sampai sini, dibagi sigma xi tutup kurung keseluruhan dikuadratkan. N absen adalah jumlah data yang seharusnya kita lakukan. N adalah jumlah pengukuran atau jumlah pengamatan yang telah kita lakukan. Syarat data itu cukup apabila N absen kecil daripada N. K ini adalah tingkat keyakinan, S adalah ketelitian. Ini sudah perhatikan nilai K itu ini 1, 2, 3. 1 kita gunakan apabila tingkat keyakinan kita kecil sama dengan 90%. 2 kita gunakan apabila tingkat keyakinan kita kecil sama dengan 95%. 3 kita gunakan apabila tingkat keyakinan kita kecil sama dengan 99%. Jadi nilai K 1, 2, atau 3 tergantung tingkat keyakinan. Sedangkan S adalah tingkat ketelitian. Besaran S kisarannya 1 sampai 10%. Boleh 1%, 2%, 3 sampai 10%. Di dalam buku Iptikar ada angka dibuatkan langsung 40. Ngapa 40? 40 itu adalah hasil bagi dari 2 tingkat penyimpangan atau keyakinan 90%, 2 ketelitiannya 5%, berarti 0,05, 2 dibagi 0,05 hasilnya 40. Dan tingkat kepercayaannya 95%.
Kita lanjutkan, kita masukkan angka-angka tadi ke dalam N absen. N absen sama dengan 40, 2 dibagi 0,05 kali akar 16. 16 ini adalah jumlah pengukuran yang telah kita lakukan kali X1 tambah X2 tambah sampai X16. Kita jumlahkan semua hasil pengukuran kita dari pengukuran 1 sampai 16 dikurang 14 ditambah 10, hasil pengukuran ditambahkan semuanya lalu dikuadratkan. Saudara lihat di rumusnya nih, sigma XI dikuadratkan, berarti pengukuran ke 1 sampai ke 16 ditambahkan lalu dikuadratkan, dibagi dengan semua data ke 1 sampai 16. Kemudian hasil ini dikurungkan, selesaikan yang di dalam kurung baru dikuadratkan. Hasilnya 64,19. Kalau kita bulatkan, pengukuran bisa 64 atau 65. Ini berarti tingkat ketelitian 65% dan keyakinan 9%. Kita masih membutuhkan 49 kali pengukuran lagi. Mengapa 49? Karena N absen itu syaratnya harus lebih kecil daripada N. Sekarang N absen 65, sementara N 16. Berarti 65 dikurang 16, 49 lagi. Jadi kita harus masuk pengukuran tahap kedua. Ini dilakukan apabila dalam suatu penelitian sampai terpenuhi persamaan N absen kecil daripada N. Ini dan contoh ini diperlihatkan bahwa jumlah pengukuran tahap kedua dan pertama adalah 32. Kalau kita ambil pengukuran tahap kedua 16 lagi, berarti jumlahnya 32. Kita tidak perlu melakukan pengukuran sampai sebanyak 49 kali. Karena biasanya setelah kita lakukan tahap pengukuran kedua dengan data 16 pertama tambah 16 pengukuran tahap kedua, lalu kita uji lagi dengan angka 1 sampai seterusnya. Biasanya nilai N absen itu akan cenderung mengecil atau bertambah kecil karena disebabkan operator sudah semakin terbiasa dengan pekerjaannya, sehingga fluktuasi waktu atau penyimpanan waktu yang dihasilkan akan semakin mengecil. Itu mencari N absen. Sekarang Ibu akan jelaskan sedikit mengenai perbedaan tingkat ketelitian dan ketelitian atau kepercayaan. Ketelitian atau ketelitian sendiri dan kepercayaan atau keyakinan sama. Tingkat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimum hasil pengukuran dari waktu penyelesaian sebenarnya. Sedangkan tingkat keyakinan menunjukkan besarnya keyakinan pengukur bahwa hasil yang diperoleh memenuhi syarat ketelitian tadi. Misalnya, nih data kita ada 1000, kemudian yang menyimpang dari hasil yang kita tetapkan misalnya 10%. Berarti itu tingkat keyakinannya 90%. Berarti dari 1900 masuk dalam batas yang kita tentukan. Saudara juga bisa membaca untuk pengertian tingkat keyakinan dan ketelitian di e-book yang Ibu berikan.